Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wayunitias Retnawulandari. Oke, halo, apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, gimana nih persiapan untuk UPPPG di bimbingan konseling khususnya di tahun 2022? Apakah sudah siap 100%? Dan harapannya pasti ya, semoga teman-teman semuanya lulus. Nah di sini teman-teman, aku mau share soal-soal yang dulu pernah aku dapatkan ketika aku uji pengetahuan di tahun 2021 gitu ya. Nah semoga nantinya bisa memberikan referensi dan juga pengetahuan teman-teman untuk persiapan di tahun 2022 ini. Harapannya ya pasti harapannya ini ya keluar soalnya gitu. Nah, kemudian buat teman-teman nih sebelumnya ya, yang belum subscribe untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya. Dan bagi teman-teman yang sudah setia mengikuti channel YouTube aku ucapin terima kasih dan semoga kalian semuanya senantiasa sehat selalu dan juga sukses. Oke, langsung saja. Di sini nanti ada beberapa soal yang aku bahas, tapi nanti masih ada berkelanjutan lagi karena soal yang waktu itu aku ingat banyak banget, termasuk ada sekitar 77 soal. Nah, semoga nanti ini bisa memberikan tambahan gitu ya, pembekalan di uji pengetahuan. Nah, di sini soal yang kemarin itu saya juga agak sedikit ini ya, loh kok muncul masalah semacam ini gitu. Nah, di sini terdapat soal jumlah siswa 125 orang, 90 memilih sains, 15 siswa memilih sosum, dan 20 siswa memilih seni. Bagaimana persentase dari hal ini? Nah, waktu itu aku menjawab di 72% memilih sains, 16% memilih seni, dan 12% memilih sosum. Nah, penjelasannya bagaimana? Ini kita buat semacam ini ya cara menghitungnya, karena ada total keseluruhan siswa itu 125. Jadi nanti 90 kita bagi 125 dikalikan 100. Jadi hasilnya 72%. Kemudian yang memilih sosum ada 15, kita bagi 125 kali 100 ini ya persen gitu, menjadikan persentase ada 16%. Dan di sini 20 siswa memilih bidang seni, 20 dibagi 125 dikali 100%, hasilnya 12%. Ini ya teman-teman, jadi ini sedikit soal berupa matematika ya, tapi insya Allah bisa ya. Nah, ini selanjutnya langsung saja ya. Nah, di sini ada soal agar siswa aman dalam bersosial media dan sehat dalam menggunakan media sosial atau medsos, sebaiknya mengundang narasumber. Nah, di sini tuh banyak banget opsi ABC-nya, tapi saya nggak hafal semuanya ya. Dan yang saya ingat waktu itu saya menjawab penegak hukum, dokter, psikolog, ahli IT. Nah, di sini teman-teman kemarin ada sedikit yang saya ingat di pilihan gandanya itu juga ada yang memberikan opsi mengundang ini apa namanya, semacam orang yang menjual HP-HP gadget gitu ya. Nah, jadi itu saya rasa tidak mungkin ya teman-teman, karena kan dia hanya sebagai seorang yang menjual HP gitu kan. Nah, sementara kenapa alasan saya menjawab di 4 narasumber ini, yaitu karena penegak hukum itu pasti berkaitan dengan aturan dalam bermedia sosial, pasti ada ya aturan media sosial itu sudah ada di undang-undangnya begitu. Kemudian untuk yang dokter itu pasti akan berkaitan dengan sisi medis ya, kesehatan. Nah, kemudian untuk yang psikolog pasti akan berkaitan sekali dengan kesehatan secara mental atau secara psikisnya, kejiwaannya. Karena media sosial pasti juga akan ya nyambung gitu, akan muncul juga masalah-masalah dari sisi kesehatan psikis. Nah, biasanya kalau
Misalnya kita tidak bijak dalam bermedia sosial, terkadang di situ ada banyak hal yang terjadi, misalnya bullying, tapi pembuliannya melalui media sosial secara verbal begitu. Nah, kemudian kita juga bisa mengundang ahli IT karena lebih yang paham gitu terhadap teknologi dan penggunaan sosial media. Jadi kalau ahli IT ini masih sangat relevan sekali kita jadikan narasumber untuk agar kita tuh bisa juga sehat dalam bermedia sosial gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mengukur tes minat dan jabatan siswa dapat menggunakan jenis tes apa? Nah, di sini saya menjawab Litroop. Nah, kenapa kok Litroop? Ada pilihannya beberapa ya teman-teman, tapi mohon maaf, saya lupa. Yang saya ingat jawaban saya sendiri. Nah, di sini saya jelaskan bahwa dari Litroop. Untuk Litroop ini dirancang untuk mengukur dan menganalisis minat jabatan individu. Kemudian merupakan pengukuran performansi jabatan dan bukan tes kemampuan atau keterampilan jabatan. Nah, selanjutnya tujuannya untuk membantu menemukan minat jabatan dasar pada individu. Tes ini meliputi 6 bidang minat dan 3 tipe minat. Beberapa contoh tes minat adalah, nah di sini ada KUDER, Preference, Record Vocational Test atau tes KUDER biasanya, dan juga tes minat jabatan Litroop. Jadi karena di sini sudah terdapat keyword bahwa kita akan mengukur tujuannya adalah mengetahui ya minat sama jabatan siswa. Nah, berarti kita harus membantu dengan alat ukur atau jenis tes dari Litroop ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk memantapkan karir siswa SMK, sekolah atau guru BK menghadirkan alumni yang sukses di bidang bisnis dan orang tua yang sukses berbisnis. Apakah hal ini sudah tepat? Nah, ini masalah ketepatan dalam memberikan pelayanan ya untuk pemantapan di bidang karir siswa SMK. Jelas di sini sudah tepat ya karena memberikan inspirasi siswa tentang bisnis dan narasumbernya pun juga sudah dihadirkan dari orang yang berkecimpung di bidang bisnis itu sendiri. Nah, berarti kan mereka akan mendapatkan pembekalan dari orang yang sudah memang benar-benar paham di bidang bisnisnya gitu teman-teman. Jadi memang ini sudah sangat tepat sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini terkait dengan salah satu pendekatan ya, pendekatan konseling. Nah, di sini ada WDEP. WDEP digunakan untuk menyelesaikan permasalahan konseling agar. Nah, waktu itu saya menjawab konseling dapat mengetahui atau mengidentifikasi permasalahannya menuju ke perilaku yang tidak efektif menuju ke perilaku yang efektif. Nah, karena apa? Karena WDEP ini, teman-teman, merupakan pendekatan dalam konseling realita. Nah, yang lebih menekankan pada masa kini, maka dalam memberikan bantuan tidak perlu mengacak sejauh mungkin pada masa lalunya. Sehingga yang paling dipentingkan atau diutamakan adalah bagaimana konseling dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. Jadi ini fokus pada masa kini ya, WDEP itu dalam konseling realita gitu teman-teman, dari yang perilaku tidak efektif menjadi perilaku yang efektif. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat soal yang berkaitan dengan siswa mengalami kecemasan yang berlebihan dan tidak tenang. Nah, konselor memberikan penanganan dengan pendekatan behavior. Teknik apa yang cocok untuk kondisi ini? Jadi di dalam pendekatannya sebenarnya semua pendekatan itu terdapat beberapa teknik khusus untuk mengatasi kondisi siswa, gitu, kondisi konseling ya.
Nah, di sini karena dia menyebutkan behavior, waktu itu juga ada jawaban salah satu opsinya adalah desensitisasi sistematis. Nah, saya jawab yang ini karena apa? Karena di dalam behavior gitu terdapat beberapa terdapat beberapa teknik di situ ya, misalnya nih kayak metode kognitif, berarti kan dalam berpikir begitu, kemudian mempertanyakan keyakinan irasionalnya, berarti hal-hal yang tidak rasional. Kemudian pekerjaan rumah kognitif, mengubah gaya berbahasa, humor, kemudian metode emotif ya, di situ ada emotif, RIBT kan, emotif. Kemudian imajinasi rasional emotif, bermain peran atau role play. Nah, kemudian latihan menyerang rasa malu, penggunaan kekuatan dan ketegaran, metode perilaku. Kemudian ada conditioning operant, prinsip mengatur diri, dan ini tadi ya yang saya jawab salah satunya adalah desensitisasi sistematik, teknik bersantai, dan permodelan. Jadi kita cukup dengan memahami terlebih dahulu teknik-teknik apa saja yang bisa digunakan dalam pendekatan behavior. Nah, nanti ketika muncul opsinya, kan nggak selalu yang muncul desensitisasi sistematis kan, bisa jadi yang muncul adalah bermain perannya teman-teman. Jadi kita harus jeli terhadap permasalahan apa sih yang muncul dalam konseli yang perilakunya begitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian dalam pendekatan SFBC nih teman-teman ya, SFBC pendekatan postmodern yang berfokus pada solusi secara cepat dan dia tidak mengungkit, bahkan tidak mengungkit sama sekali masa-masa lalunya. Dia hanya fokus terhadap masa ini ya, artinya fokusnya benar-benar ke solusi. Jadi masa yang akan datang gitu. Konselor memberikan pujian untuk klien dengan tujuan agar. Nah, karena di sini sudah dijelaskan bahwa ada kata memberikan pujian, berarti kita akan menjawab tentang klien mengetahui kelebihan yang dimiliki. Karena dengan teknik memberikan pujian itu sebenarnya tujuannya untuk klien itu atau konseli agar sadar sebenarnya kelebihan apa sih yang dimiliki oleh si konseli gitu, atau teknik yang tertulis dalam modul ya di SFBC penjelasannya itu ada beberapa teknik kan, ada beberapa teknik semacam teknik miracle question gitu kan. Nah, kalau ini karena dia menyebutkan teknik pujian, berarti ini masuk kategori teknik compliment. Nah, bahkan di sini sudah keyword ya kalau pujian gitu. Jadi memang tujuannya untuk membantu menyadarkan konseli tentang kelebihan yang dimiliki. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini kemarin soal yang waktu itu saya juga belum mempelajari di modul, tapi muncul di dalam soal uji pengetahuan tentang lingkungan atau ekologi teman-teman. Nah, ini yang saya ingat yang saya ingat itu cuma multiple choice-nya ya, cuma pilihan gandanya. Di sini ada mikrosistem, ada mesosistem, ekosistem, makrosistem. Tapi saya lupa terkait dengan soalnya apa, tapi memang yang dibahas pasti kalau tentang ini, tentang mikro, meso, eko, makro, itu pasti tentang teori ekologi ya teman-teman. Nah, karena saya lupa nih soalnya, alangkah lebih baiknya dari teman-teman mempelajari makna-makna dari setiap lingkungan yang terbagi menjadi 4 ini ya, akan saya jelaskan. Nah, jadi teori ekologi dari Bronfenbrenner di sini, ini gambarnya. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih cepat mempelajarinya, itu lebih cepatnya sih kalau menurut saya melalui gambar ini teman-teman. Ini kan sudah urut ya, dari mikro. Yang namanya mikro kan berarti lebih, lingkupnya kan kecil ya, mikrosistem di sini. Di sini sudah terdapat tulisan juga
siapa saja sih lingkungan yang berada dalam mikrosistem gitu kan. Nah, lingkungan yang paling kecil ini dan langsung dihadapi oleh anak, yaitu lingkungan di mana ia hidup dan bertemu dengan orang-orang yang berinteraksi secara langsung. Mikrosistem di sini mencakup apa? Mencakup rumah, keluarga ya, sekolah atau penitipan anak juga bisa, kelompok teman sebaya, kemudian lingkungan komunitas dari sang anak. Interaksi di dalam mikrosistem biasanya melibatkan keterlibatan secara pribadi dengan keluarga, teman, sekelas, guru, pengasuh yang memberi pengaruh kepada anak. Nah, jadi ini lingkup yang kecil sendiri ada mikrosistem. Kemudian berasal dari mikro ya, berasal dari mikrosistem itu akan berkembang menjadi meso. Jadi ini keluar ya lapisannya ini melingkar. Nah, dalam mesosistem ini meliputi interaksi antara mikro ya, tetap mikro yang berbeda di mana seorang anak berada pada intinya mesosistem ini suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya dan keluarga atau antar keluarga dan sekolah. Nah, dalam psikologi perkembangan. Jadi kalau bermain dengan teman sebaya dengan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif dan yang lainnya. Jadi misalnya di sini ketika seorang anak diabaikan oleh orang tuanya, ia mungkin akan mengalami kemungkinan kecil untuk mengembangkan perilaku yang positif terhadap gurunya, merasa canggung dengan teman sekelasnya dan juga akan menarik diri dari pergaulannya. Nah, di sini ya mesosistem ini. Nah, selanjutnya dari meso pasti kita akan keluar menuju ke area ekosistem. Di sini tadi berkaitan dengan hubungan yang mungkin terjadi antara dua atau lebih setting lingkungan. Salah satunya kemungkinan bukan lingkungan yang meliputi seorang anak, namun tetapi mempengaruhi walaupun bagaimanapun. Nah, di sini orang lain atau tempat lain yang tidak berinteraksi secara langsung ya dengan anak, namun tetap dapat memiliki pengaruh kepada anak, meliputi ekosistem tersebut. Nah, ketahuilah di sini juga mengenai psikologi lingkungan, teori dalam psikologi lingkungan, dan faktor situasional dalam psikologi komunikasi. Jadi kalau misalnya lingkungan tempat kerja orang tua, lingkungan rumah yang lebih luas, dan keluarga besar, nah, seorang ayah yang kerap mengalami kesulitan di tempat kerja bisa saja melampiaskan hal tersebut kepada sang anak di rumah ya, dan memperlakukan anak dengan buruk. Ibu bekerja yang menitipkan anak kepada babysitter atau pengasuh terlalu banyak menonton TV dengan tayangan yang penuh kekerasan dan lainnya. Nah, lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang masih dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak adalah makro. Ini tadi udah keluar dari area meso eko ya. Eko, nah jadi makro ini paling besar sekali lingkupnya gitu. Lingkungan ini tersusun atas pola budaya dan nilai-nilai sang anak, khususnya keyakinan dan ide dominan anak sebagaimana sistem politik dan ekonomi. Konteks budaya akan melibatkan status sosial dan ekonomi dari seseorang atau keluarganya, etnis atau ras. Jadi misalnya anak-anak di daerah perang akan mengalami perkembangan yang berbeda daripada anak yang tumbuh di masyarakat yang damai dan sejahtera. Orang yang dilahirkan di keluarga miskin akan harus bekerja keras setiap harinya melebihi orang-orang lain. Gitu. Nah, ini memang harus kita pahami terlebih dahulu perbedaan-perbedaan atau diurutkan saja untuk menghafalkan ini tadi ya alurnya begitu atau urut-urutan dari yang zonanya mulai dari yang mikro sampai dengan makro. Oke, kita lanjut. Nah, di sini masih ada krono tadi ya, tapi memang tidak muncul di opsi pilihan ganda. Kronosistem di sini memberikan kegunaan dari dimensi waktu yang mempertunjukkan pengaruh akan perubahan dan kontinu secara terus-menerus dalam lingkungan seorang anak. Jadi kalau di sini nanti bisa berupa perubahan transisi dan tingkatan dalam struktur keluarga, alamat, status
pekerjaan orang tua, perubahan sosial dalam masyarakat seperti ekonomi dan perang. Nah, mungkin juga melibatkan konteks sosial budaya yang dapat mempengaruhi seseorang. Jadi kalau contoh klasiknya adalah misalnya nih, perceraian sebagai perubahan hidup yang besar mungkin saja akan mempengaruhi tidak saja hubungan dari pasangan tersebut, akan tetapi juga perilaku anak-anak ya. Kemudian menurut penelitian juga secara umum anak-anak mendapat pengaruh secara negatif pada ini ya. Nah, anak-anak mendapat pengaruh secara negatif pada tahun pertama setelah perceraian. Contohnya misalnya penggunaan teknologi tinggi oleh anak untuk bermain game, menjelajah internet, dan yang lainnya. Nah, ini soal selanjutnya. Seorang guru akan mengadakan study tour. Kelompok A banyak memilih tempat yang ada rekreasinya meskipun mahal, sementara kelompok B memilih yang ada pembelajarannya dengan biaya yang murah. Sebagai guru pembimbing, apa yang Anda lakukan? Memilih yang B, yang ada pembelajarannya, karena dari keyword tersebut jelas sekali kita akan mengadakan study tour. Jadi harus memberikan pembelajaran dalam kegiatan study tournya, tidak hanya sekadar rekreasi saja ya. Nah, hasil evaluasi layanan bimbingan klasikal dengan tema pergaulan bebas, 80% siswa pemahaman konsep rendah, 15% siswa menjawab tidak tahu, 5% pemahaman bagus. Nah, semacam ini artinya bagaimana dengan layanan bimbingan klasikalnya? Apakah sudah tercapai atau belum? Jelas, ketika ada persentase yang lebih banyak siswa pemahaman konsep rendah, artinya layanan bimbingan klasikal belum mencapai tujuan pembelajaran atau tidak efektif, sehingga perlu adanya nanti evaluasi biasanya ya. Nah, ini persentase siswa yang pemahamannya rendah lebih besar. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian seorang guru memberikan materi tentang perkembangan remaja. Namun, siswa merasa bosan dan menganggap tidak menarik yang disampaikan guru BK. Nah, hal apa yang harus dilakukan? Di sini berarti kita sebagai seorang guru BK harus mengetahui atau menggunakan materi yang disesuaikan remaja pada usianya. Misalnya ya, kan kita juga bisa menggunakan metode-metode yang menarik dan yang tidak monoton. Kita juga bisa mengikuti era digitalisasi kan. Nah, di sini kita bisa gunakan ya terkait dengan mungkin video atau berbagai macam teknologi canggih gitu. Seorang guru BK, anak memilih siswa teladan. Nah, A prestasinya tinggi tetapi tidak mudah bersosialisasi, sedangkan B prestasinya sedikit di bawahnya tetapi disenangi oleh banyak teman. Jika Anda seorang guru BK, siswa manakah yang akan Anda pilih? Nah, waktu itu saya memilih siswa B yang cerdas dan memiliki kematangan sosial yang bagus. Cerdas di sini dalam kategori memang si B ini prestasinya masih di bawahnya si A ya, tapi kan secara kematangan sosial jauh lebih bagus. Jadi saya memilih itu dengan alasan dari segi kematangan sosial yang bagus akan lebih baik dibandingkan siswa yang memiliki kecerdasan lebih tinggi namun terkendala dalam hal sosialisasi gitu. Nah, di sebuah warung setiap malam banyak anak-anak yang nongkrong sambil merokok. Ini anak-anak sekolah biasanya. Kemudian warga merasa terganggu. Hal apa yang akan Anda lakukan? Nah, jawabannya melaporkan kepada ketua RT untuk memberikan edukasi terhadap anak-anak agar tidak nongkrong malam-malam gitu ya. Karena kan pasti ini ya mengganggu area sekitarnya warga gitu, dan tidak etis juga melihat anak-anak seusia sekolah nongkrong dan juga merokok di warung gitu ya sampai tengah malam. Nah, Weni marah karena orang tua berpisah, dendam dengan orang tua karena merasa tidak diperhatikan. Pendekatan apa yang dilakukan? Jelas sekali di sini ada kata marah, dendam, terutama dendam. Dendam ini kan artinya hal yang sudah lama sekali terjadi, begitu ya. Nah, pasti ini adalah pendekatan Gestalt karena fokusnya permasalahan saat ini terjebak dalam masa lalu. Nah, ini juga berkaitan erat dengan unfinished business, yakni mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, marah, benci, sakit hati, cemas, kedudukan, rasa berdosa, dan rasa diabaikan.
Jadi Gestalt ya teman-teman, diingat lagi bahwa Gestalt itu merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan perasaan-perasaan. Nah, siswa melakukan tawuran dengan sekolah lain. Kemudian sebagai guru BK, hal apa yang akan dilakukan? Pasti karena ini tawuran antar sekolah, berarti kita sebagai guru BK tetap harus bekerja sama dengan pihak polisi dan juga menyampaikan ke guru BK sekolah sebelah kan, karena biar bagaimanapun kita tidak bisa kalau tidak menyampaikan informasi ini ke guru BK di sekolah tersebut, pastikan juga akan ada penanganan tindak lanjutnya ya. Jadi bukan hanya berhenti di kerjasama dengan polisi saja, tidak, tapi kita harus follow up kembali nanti layanan-layanan apa yang akan kita berikan untuk mengedukasi siswa-siswa yang melakukan tawuran ini tadi gitu. Oke. Nah, Aga mengurus kedua adiknya. Ia meyakini jika tidak mengurus adiknya, maka akan menjadi masalah karena anak sulung. Namun di satu sisi dia ingin fokus dengan magangnya dan memiliki pengalaman magang yang luas. Hal apa yang harus kamu lakukan sebagai guru BK? Karena di sini kita masih harus membutuhkan informasi lebih lagi tentang pemikiran-pemikiran Aga. Kenapa dia meyakini jika tidak mengurus adiknya akan menjadi sebuah masalah? Di sini saya menjawab mengidentifikasi permasalahan keluarga terlebih dahulu, karena Aga ini kan seorang anak ya. Berarti saya kan butuh informasi lebih untuk mengetahui sebenarnya keluarganya bagaimana, backgroundnya gitu. Nah, selanjutnya sebagai guru abad 21 harus maju dalam hal IT. Layanan konseling online bisa digunakan dengan melalui bisa melalui video teleconference atau video call WhatsApp. Jadi kalau misalnya berkaitan erat dengan abad 21 plus kemudian dengan hal-hal IT, kita langsung menjawab opsi yang berkaitan dengan bidang teknologi ya teman-teman. Nah, saat ulangan tengah semester, hasilnya masih ada beberapa siswa yang tidak tuntas dan di bawah KKM. Hal apa yang harus dilakukan? Nah, berarti karena ini hanya beberapa siswa saja, artinya yang melakukan remedi ya hanya untuk yang belum lulus KKM. Jadi ini keyword, tidak mungkin kita akan memberikan remedi ke semua siswa. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, siswa tidak percaya diri dan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Metode public speaking, menurut Anda, apakah hal ini benar? Nah, saat itu saya menjawab kurang tepat karenanya sebenarnya panjang banget. Tapi yang saya ingat, untuk siswa yang benar-benar tidak merasakan kepercayaan diri, itu akan sangat sulit untuk menyampaikan pendapat atau argumennya di depan orang-orang ya, termasuk teman-temannya sendiri, sehingga metode ini kurang tepat. Kalau misalnya kita memaksakan diri untuk anak bisa public speaking, pasti harus ada teknik lain terlebih dahulu yang kita berikan untuk pembekalan siswa sebelum dia mencoba untuk public speaking. Entah mungkin misalnya memberikan keyakinan-keyakinan terhadap diri si konselor yang tidak percaya diri tadi, bahwa dia memiliki keunggulan-keunggulan, menyadarkan dia untuk bisa mencoba show up gitu. Nah, selanjutnya survei PISA 600.000 peringkat nilai matematika peringkat 7 dari 73 program BK berhasil. Langkah selanjutnya adalah yang dilakukan guru BK, data nilai matematika saat itu rendah, layanan secara tidak langsung. Nah, di sini ada keyword layanan secara tidak langsung. Guru BK yang bisa dilakukan apa? Berarti kan kita tidak langsung ketemu dengan siswa-siswa yang nilai matematikanya rendah kan. Nah, karena ini juga berkaitan dengan guru dari matematika, kita kan juga pastinya sebagai guru BK harus menggali informasi melalui guru BK, mendiskusikan kenapa nilai matematika anak itu rendah, penyebab-penyebabnya apa. Nah, barulah kalau misalnya kita ditanya layanan secara tidak langsung yang bisa kita lakukan apa. Nah, waktu itu saya menjawab membuat poster
Dan di sini membuat posternya dikarenakan berkaitan dengan matematika, alangkah lebih baiknya kita bekerja sama dengan guru matematika untuk membuat poster tersebut begitu. Nah, di sini terdapat opsi observasi, wawancara, angket, dan juga studi kasus. Untuk soal saya lupa ya, mohon maaf teman-teman. Tapi dengan adanya opsi semacam ini, kita harus langsung memberikan gambaran bahwa pertanyaan ini pasti kita harus paham makna dari jawaban-jawaban ini. Nah, di sini saya berikan penjelasan bahwa observasi merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek di lapangan. Kemudian wawancara pasti adalah tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Kalau angket, teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula ya oleh responden. Sedangkan studi kasus di sini metode yang ditujukan untuk menyelidiki dan mempelajari peristiwa atau fenomena tentang sesuatu. Jadi pasti dari soal ini itu akan menjabarkan makna atau arti dari salah satu opsinya. Jadi silakan teman-teman dipahami arti dari observasi, wawancara, angket, dan juga studi kasus. Gitu. Nah, ini ya teman-teman beberapa soal-soal di tahun 2021 yang waktu itu aku temukan ya, aku alami, dan memang ini soal-soalnya semacam ini gambarannya. Pastinya semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan buat teman-teman yang belum jelas silakan bisa langsung ini ya, komentar aja di kolom chat komentar, atau bagi teman-teman yang mau diskusi silakan bisa langsung ngefollow di Instagram aku dan juga DM di Instagram aku ya, Siska_Makmullah. Nanti aku bakalan bales pastinya ya. Oke teman-teman, dan ini karena soalnya sudah habis, sebenarnya masih ada paket soal yang lain. Semoga next time sebelum teman-teman ujian pengetahuan saya bisa share soal-soalnya teman-teman. Atau mungkin next time kalau misalnya teman-teman berkenan, kita bisa langsung diskusi melalui live streaming juga bisa ya teman-teman. Nah silakan pokoknya tinggalkan di kolom chat komentar apa yang teman-teman butuhkan, bisa disampaikan melalui kolom chat komentar. Okay, thank you very much for your nice attention, and don't forget for like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.